Assalamualaikum sobat, apa kabar semuanya? Kembali berjumpa lagi di channel Uda Andi Saputra. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara mengolah data menggunakan pivot tabel di aplikasi Microsoft Excel. Sebelum memulai, siapkan dulu data yang akan kita olah. Jadi sebagai bahan untuk latihan, di laptop saya sekarang sudah ada beberapa data hasil kuesioner terkait dengan survei tentang persepsi mahasiswa berkaitan dengan layanan perpustakaan. Baik, kita mulai sekarang. Yang pertama, setelah tabel siap, kita langsung menuju ke menu insert. Di situ ada pivot tabel. Kita klik pivot tabel. Di sini kita akan diminta untuk menentukan rank data yang akan kita olah atau tabel yang akan kita olah. Di sini secara otomatis pivot tabel sudah mendeteksi tabel yang akan diolah. Jadi di sini digambarkan oleh garis-garis putus-putus ini. Ya, kalau tidak kita blok secara manual seluruh datanya. Oke. Di sini sudah. Selanjutnya kita klik. Ya ini. Di sini ada pertanyaan. Pivot tabelnya itu mau disamakan di sheet tempat tabel berada atau di sheet baru. Jadi saya memilih untuk lebih amannya kita letakkan pivot tabelnya di worksheet baru. Jadi di new worksheet kita pilih ya. Kita pilih Oke, sekarang sudah tampil sheet baru tempat kita mengolah datanya. Sedangkan yang lama ada di sheet 1. Oke. Kalau sudah, pivot tabel fill itu ada di sebelah kanan. Disinilah kita menentukan data-data apa saja yang akan kita olah dan kita tampilkan. Baik, yang pertama saya akan coba mengelompokkan data, menghitung jumlah data berdasarkan jenis kelamin. Jadi JK ini adalah kolom untuk jenis kelamin. Saya klik tahan, saya letakkan di row. Ya, row artinya data yang akan ditampilkan di baris ini, yang dijadikan sebagai baris. Sedangkan kolom itu data yang akan kita tampilkan di sini secara mendatar. Oke. Selanjutnya value itu nilai yang akan kita hitung atau kita sajikan. Kalau filter itu merupakan fasilitas kita untuk menseleksi data yang akan kita tampilkan. Baik, kita akan coba contohkan terlebih dahulu. Misalnya kita akan menghitung data berdasarkan jenis kelamin. Setelah kita letakkan jenis kelaminnya di row, di value ini kita ambil satu data mana saja. Terserah, saya ambil jenjang ini di value. Di sini kita bisa menentukan apakah data itu kita hitung, kita cari rata-rata, atau kita total jumlah dari isinya. Dan ini kebetulan di sini secara otomatis dia memilih count untuk menghitung. Dan itu sesuai dengan tujuan kita, itu menghitung. Jadi di sini jumlah responden laki-laki itu adalah 20, sedangkan jumlah responden perempuan adalah 80. Nah, ini. Seandainya kita ambil contoh lain, misalnya kita kelompokkan data per fakultas misalnya. Ambil fakultas, klik tahan, tarik ke row ini. Nah, ini kita klik tahan, balikkan ke atas, terserah, sampai di sini lepaskan saja. Oke. Lihat. Data dihitung berdasarkan fakultas. Jadi ada fakultas ekonomi 15, farmasi 18, fisip 2. Di sini lihat. Perhatikan di sini count ya, count jadi artinya menghitung jumlah, bukan menghitung total isi.
seperti itu. Itu fasilitas untuk count dan row. Sekarang bagaimana kalau kolom? Kolom itu artinya kita bagi lagi data yang di baris ini, data per fakultas ini kita bagi lagi berdasarkan kolom tertentu atau field tertentu. Misalnya kita akan menampilkan data jumlah per fakultas berdasarkan jenis kelamin. Saya ambil lagi JK ini, saya masukkan di kolom. Oke. Lihat di sini. Artinya responden dari Fakultas Ekonomi jumlah laki-lakinya 1, perempuannya 14. Farmasi seluruhnya perempuan sebanyak 18 orang. Seperti itu. Jadi kalau kita menggunakan kombinasi baris dan kolom, itu kalau kita menampilkan data secara lebih terperinci. Atau ingin contoh satu lagi, misalnya jenjang ini kita jadikan di kolom, value-nya kan kosong, jadi nilainya belum ada kalau value-nya kosong. Kita ambil aja salah satu, misalnya di nomor ini saja. Nah ini nomor, karena isinya angka, dia di sum, di total jumlahnya, sehingga datanya jadi tidak valid. Nah ini harus hati-hati kita. Jadi kita ganti, kita klik di sini, kita klik value field setting, kita pilih count karena kita hanya menghitung jumlah. Oke. Nah ini row label laki-laki dan perempuan, kolom labelnya ini jenjang D3, S1, S2. Jadi laki-laki yang D3 itu cuma 1, laki-laki yang S1 18, laki-laki S2 1. Baik, kita lanjutkan. Sekarang kita akan coba mencari rata-rata dari data. Yang ini kita hilangkan dulu. Selanjutnya kolomnya kita hilangkan saja, JK-nya kita hilangkan dulu. Sekarang kita akan mencari data berdasarkan fakultas. Kita masukkan fakultas di row, data kita kelompokkan per fakultas. Selanjutnya kita akan coba mencari rata-rata persepsi mahasiswa terhadap fungsi perpustakaan sebagai tempat untuk mengakses internet. Oke, ini jawabannya masih di sum juga karena bentuk angka. Kalau kita ingin mencari rata-rata persepsi, artinya kita harus mengganti value field settingnya menjadi average. Nah ini datanya kita atur dulu angka di belakang komanya jadi 2 di sini. Oke. Nah ini data ini adalah menggunakan skala Likert 1 sampai 5 atau 5 skala Likert. Jadi di situ terlihat untuk mahasiswa ekonomi rata-rata persepsi mereka di angka 3, farmasi 2,83 dan lain-lain ke bawah. Jadi totalnya persepsinya adalah 2,88. Bagaimana terhadap fungsi lainnya bisa kita tambahkan. Jadi ini tidak hanya satu nilai saja yang bisa kita cari di sini. Misalnya value-nya kita tambah untuk mencari informasi ini. Masih di sum juga, kita ganti menjadi average rata-rata. Nah ini average atau rata-rata untuk fungsi sebagai tempat mencari informasi itu jauh lebih tinggi, 4,87, 4,72, 4,75. Apakah bisa menambahkan lagi? Bisa. Sekarang sudah ada 3 kolom yang kita cari rata-ratanya berdasarkan fakultas. Nah ini
Jadi pivot tabel ini bisa kita gunakan untuk mengolah data statistik, itu data kuantitatif. Begitu sobat. Jadi silahkan sobat telusuri lebih lanjut. Kalau menurut saya fungsi dari pivot tabel ini, fungsi dasarnya seperti yang dijelaskan tadi. Jadi kita harus memahami apa yang kita letakkan di row, apa yang kita letakkan di kolom, dan value seperti apa, nilai seperti apa yang ingin kita tampilkan. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.